Halo, assalamualaikum, sahabat semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Asik. Yang pasti sehat semua dong. Meski di tahun 2021 ini kita masih diselimuti dari virus COVID-19 yang nggak usai-usai. Dan buat sahabat-sahabat di luar sana, jaga kesehatan agar aktivitas lancar jaya. Ada virus-virus. Tanpa basa-basi lagi, perkenalkan saya dari Kreator Gagal yang akan membahas alur cerita film Fabrikat City. Diperlihatkan Konyo yang sedang berada di warnet dan menyantap mie instannya sambil mengobrol bersama teman-teman gamenya. Cerita demi cerita, teman-teman Konyo ingin bertemu dengannya. Konyo pun melihat isi dompetnya yang kosong tanpa harapan karena pengangguran. Dia langsung mencari 1000 alasan. Terlihat handphone Konyo pun berbunyi menandakan panggilan dari sang ibu. Diperlihatkan sang ibu yang sedang bekerja di sebuah rumah sakit untuk merawat para pasien lansia. Kwon Yu lanjut bermain game dan dikagetkan dengan mendengar suara handphone yang berbunyi di bawah meja komputernya. Ia lekas mengangkat telepon tersebut dan Kwon Yu pun diminta sang pemilik handphone untuk mengantarkan handphone itu dan akan diberikan sebuah imbalan. Kwon Yu pun bergegas mengantarkan handphone tersebut. Setelah sampai, Kwon Yu pun berulang kali memencet bel tetapi pintu tak kunjung dibuka. Kwon Yu melihat pintu tak terkunci, ia pun mengendap masuk ke rumah tersebut. Setelah memasuki rumah tersebut, Konyo pun dikagetkan dengan wanita yang lagi asik membersihkan diri. Dan sang wanita meminta Konyo untuk naik ke lantai atas mengambil imbalan yang berada di atas kasur. Setelah mengambil imbalan, Konyo pun bergegas pergi meninggalkan sang wanita yang lagi asik membersihkan diri. Konyo yang sudah berada di rumahnya yang sedang tertidur pulas di atas sofa dan Konyo terbangun mendengar seseorang yang datang menobrak pintu rumahnya. Orang-orang tersebut adalah pihak kepolisian yang akan menangkapnya. Sambil diborgol, Konyo pun dialihkan melihat sebuah pisau yang terdapat noda darah di ujung kamarnya. Konyo yang sudah berada di kantor polisi yang sedang diperiksa oleh pihak kepolisian merasa kebingungan apa yang telah terjadi pada dirinya. Terlihat sang ibu membagikan sebuah kertas yang berisi support agar membantu sang anak yang tak bersalah kepada masyarakat. Dan tak membuahkan hasil, sang ibu pun berkunjung menemui pengacara yang akan membantu anaknya di sebuah pengadilan. Terlihat raut wajah sang ibu memohon kepada sang pengacara agar membantunya untuk membebaskan Kwon Yu sang anak. Kwon Yu yang sudah berada di penjara terlihat diganggu oleh sekelompok narapidana yang tak lain adalah kelompok Tan Madio So, pemimpin dari kelompok Tan tersebut. Perkelahian mereka pun tak dapat dihindari. Karena melihat keributan, sang penjaga penjara pun datang menghampiri mereka. Sang penjaga penjara pun memukul tepat di kepala Kwon Yu dan membuat Kwon Yu menjadi pingsan. Setelah terbangun dari pingsannya, Gonyo pun bertemu dengan sang ibu, di mana sang ibu ditemani oleh sang pengacara yang akan membantu Gonyo di pengadilan nanti. Terlihat raut wajah sang ibu yang bersedih melihat sang anak dengan wajah yang babak belur, begitu juga dengan ekspresi wajah Gonyo yang ikut bersedih. Keesokan harinya, Gonyo pun dibawa ke sebuah ruangan yang dimana ia dipertemukan dengan sang pengacara. Sang pengacara hadir untuk memberikan sepucuk surat yang dimana surat tersebut adalah surat kematian dari sang ibu yang sudah tiada. Konyo pun bersedih dan tak kuasa menahan tangis. Diperlihat keamanan penjara. Terlihat Konyo dan Madioso berada di sebuah mobil yang berjalan dan tak lupa ditemani oleh 4 pihak penjaga penjara. Terlihat Konyo terbangun dan mengingat rencana yang telah ia susun bersama seorang narapidana yang bernama Yuti Ospis untuk melarikan diri. Alhasil mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan kesempatan Konyo untuk kabur dari para penjaga penjara. Kwon Yu yang sedang berlari dari pengejaran berakhir di sebuah jalan raya dan Kwon Yu pun melihat sepasang suami istri yang sedang mengalami kesulitan pada mobilnya. Kwon Yu pun sudah berada di dalam mobil mereka. Di tengah perjalanan, Kwon Yu dan sepasang suami istri dihadang oleh para petugas kepolisian yang sedang mencari Kwon Yu. Terlihat Kwon Yu yang sedang ketakutan, di sisi lain sang suami pemilik mobil mengalihkan para petugas kepolisian agar Kwon Yu tidak diketahui berada di dalam mobil mereka. Mereka pun telah sampai di bandara dan sang suami berjabat tangan dengan Kwon Yo dan tak lupa dengan sang istri pun ikut memeluk Kwon Yo dan mengucapkan terima kasih kepada dirinya. Tanpa disadari Kwon Yo membuka telapak tangan kanannya yang sudah terdapat kunci mobil yang ia tumpangi. Kwon Yo pun mengendari mobil tersebut dan tak lain bertemu dengan sang pengacara. Sang pengacara pun kaget saat melihat Kwon Yo yang sudah berada di kantornya. Terlihat sang pengacara pun membuatkan minuman untuk Kwon Yu dan di sini sang pengacara menelpon pihak kepolisian untuk memberitahu jika Kwon Yu berada di kantornya. Kwon Yu pun bergegas pergi dari kantor pengacara tersebut dan Kwon Yu sudah berada di sebuah warnet untuk mencari tahu apa yang telah terjadi pada dirinya. Sang pemilik warnet pun telah menelpon pihak keamanan karena mengetahui Kwon Yu berada di warnetnya. Kwon Yu pun lekas pergi dari warnet tersebut dan bertemu dengan salah satu wanita di sebuah rumah makan yang bernama Ye Wol.
yang tak lain adalah rekan dalam permainan gamenya. Dan di sini Yewol memberikan handphone kepada Kwon Yu. Yewol adalah seorang wanita antisosial yang enggan berbicara kepada orang lain secara tatap muka. Yewol membawa Kwon Yu ke rumahnya, dan di sini terlihat Kwon Yu yang sudah membersihkan diri melihat Yewol menyiapkan makanan di atas meja. Mereka pun menyantap makanan yang sudah dipersiapkan. Terlihat Kwon Yu yang sambil menangis atas musibah yang dialaminya. Dan dihadirkan 3 orang yang duduk di meja makan mereka, yang tak lain adalah rekan tim bermain gamenya yang bernama Domilion, Yobeng, dan Yong. Mereka hadir untuk membantu Kwon Yu atas musibah yang terjadi pada dirinya. Mereka pun kembali mencari informasi mengenai kasus Kwon Yu dengan kalian Yewol sebagai hacker. Mereka pun menemukan bukti yang mencurigakan. Kwon Yu pun bergegas pergi mengikuti mobil berwarna hitam, dan mobil tersebut memasuki sebuah rumah dengan 2 orang yang membawa peti berwarna putih. Kwon Yu pun mengintip dari celah jendela. Ia menyaksikan ruangan yang penuh dengan noda-noda darah di dalam rumah tersebut, dan tak lupa Kwon Yu pun melihat sekelompok orang-orang yang telah membersihkan ruangan tersebut. Kwon Yu pun lekas memvideokan apa yang ia lihat melalui ponselnya. Malam hari pun tiba. Kwon Yu yang sudah berada di apartemen tersebut melihat sebuah peti putih yang dimana ia lihat sebelumnya. Kwon Yu pun membuka peti putih tersebut, dimana ia melihat seseorang yang sudah tak bernyawa di dalamnya. Kwon Yu lekas bersembunyi. Terlihat ada sekelompok orang yang datang memasuki apartemen tersebut. Terlihat sekelompok orang tersebut sedang memanipulasi ruangan apartemen. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan sang pengacara yang memasuki sebuah ruangan rahasia, yang tak lain ruangan tersebut adalah ruangan canggih milik sang pengacara. Sang pengacara adalah dalang dari kasus yang dialami oleh Kwon Yu, tetapi Kwon Yu belum mengetahuinya saat ini. Kwon Yu dan teman-temannya sudah mengetahui permasalahan dari kasus Kwon Yu. Mereka pun terlihat memata-matai salah satu wanita. Dan di sini Kwon Yu yang begadang satu malaman untuk mendengar pembicaraan sang wanita yang sudah diberi penyadap suara. Alhasil Kwon Yu mendengar suara wanita yang sama saat sebelum kejadian terjadi, yang dimana suara wanita tersebut sama dengan suara wanita yang menelponnya sebelumnya. Kwon Yu pun berhasil menemukan keberadaan sang wanita operator, dan Kwon Yu mengejar mereka. Di tengah perjalanan, mobil yang dikendarai Kwon Yu mengalami kendala. Alhasil Kwon Yu pun terpojok dan dikepung para pihak kepolisian. Ia bingung harus berbuat apa, dan diperlihatkan kehadiran Ma Dioso di sini. Di mana kehadiran Ma Dioso untuk membawa Kwon Yu ke sebuah gudang. Kwon Yu yang terlihat sudah terikat dengan wajah yang babak belur, tanpa mereka sadari pihak keamanan sudah mengepung gedung tersebut. Kwon Yu yang bersembunyi mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dan di sini dihadiri oleh Yewol untuk menjemputnya. Yewol dan Kwon Yu telah sampai di rumah. Lihat mereka sibuk dengan perannya masing-masing. Kedua teman Kwon Yu yang sudah berada di kediaman sang pengacara sedang mengintai kantor sang pengacara dengan menggunakan sebuah drone. Dan di sini mereka mengetahui jika sang pengacara terlibat dalam kasus Kwon Yu. Terlihat 3 teman Kwon Yu yang sudah menemukan kelompokan sang pengacara, dan mereka pun mengerjai seluruh kelompokan pengacara tersebut. Sementara itu Kwon Yu pun menelpon sang pengacara untuk memberitahu atas perbuatannya. Tak sampai di sini, Kwon Yu yang sudah berada di kediaman sang pengacara mengajar sang pengacara hingga babak belur. Di samping itu, Kwon Yu melihat data yang berada di ruangan sang pengacara, yang tak lain adalah sebuah video tentang dirinya sendiri. Di sisi lain, teman-teman Kwon Yu disekap oleh Ma Dioso, dan Kwon Yu bergegas pergi untuk menyelamatkan teman-temannya. Setelah menyelamatkan teman-temannya, mereka pun bergegas pergi ke sebuah gedung televisi. Kwon Yu yang sudah terkepung oleh polisi tak bisa berbuat apa-apa, dan 2 teman Kwon Yu pun sudah tertangkap juga. Dan tak lupa sang pengacara yang masih di ruang rahasianya menyaksikan mereka dari layar lebar dikepung oleh polisi. Tetapi di sini pengacara tak menyadari jika sewaktu Kwon Yu mengajarnya, Kwon Yu meninggalkan sebuah flash disk di ruang rahasia tersebut. Alhasil data pun berhasil dicuri. Tetapi tidak dengan Yewol yang sudah berada di ruangan kontrol televisi, yang sudah siap untuk menyiarkan berita dan video asli atas kasus Kwon Yu. Dan tak lupa dengan Yebong yang sudah bersama 2 teman barunya untuk bersiap-siap menyiarkan berita dan video atas kasus Kwon Yu. Berita dan video asli pun muncul di layar lebar menandakan aksi mereka membuahkan hasil, dan tak lupa dengan masyarakat kota yang telah menyaksikan berita yang sudah disebar secara langsung. Sang pengacara yang sudah tertangkap dan berada di penjara tak lupa dipertemukan dengan Ma Dioso. Terlihat 2 pasang suami istri yang menolong Kwon Yu hadir kembali, dan tak lupa di hadapan mereka sudah terlihat mobil mereka yang berikan sebelumnya kepada Kwon Yu. Mereka pun menjadi kegirangan. Di sisi lain, Kwon Yu yang tanpa rupawan sudah bisa tersenyum lebar meski diselimuti kesedihan mengingat sang ibu yang sudah tiada, dan tak lupa ditemani oleh kehadiran pada teman-temannya di sekitarnya yang lagi asik bercanda tawa, menandakan film telah usai.
Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari Mimin kreator gagal. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen seperlunya agar Mimin CG semangat untuk upload video-video selanjutnya.